tiba-tiba muncul sosok yang aduh gitu loh, maksudnya ini beneran apa enggak gitu loh. Ini pas waktu itu dia muncul gitu, dan kemunculannya dia tuh jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi bikin saya kayak di freeze gitu loh. Ternyata tuh emang sebelum itu hotel, jadi emang udah kejadian seorang perempuan tuh yang membunuh diri di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Ton di channel YouTube Alur Kehidupan. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah mistis yang pernah dialaminya. Langsung saja kita perkenalkan narasumbernya. Halo, saya Cali, saya blogger. Dulu saya mempunyai pengalaman mereview hotel dan merasakan hal-hal yang mistis. Oke, Kak Cali, terima kasih sebelumnya sudah datang di studio Alur Kehidupan. Kasih juga. Sama-sama. Sudah diundang. Sama-sama. Kak Cali, tepatnya kejadian yang pernah dialami itu tahun berapa dan seperti apa sih kejadiannya? Itu sekitar tahun 2016. Oh, jadi udah lumayan lama ya? Iya, udah lumayan lama, tapi masih kenceng diingatan. Iya. Itu persis kejadiannya seperti apa Kak Cali? Lagi ada kerjaan di sana atau emang lagi jalan-jalan atau bagaimana? Iya, kan waktu itu saya kan emang bekerja di suatu travel, dan kebetulan saya blogger juga. Nah, dari pihak hotel minta tolong untuk saya mereview hotelnya. Waktu itu hotel budget itu friendly budget itu lagi ngetrennya. Nah, oke lah, saya mau dong, tinggal gratis. Kesempatan ya. Iya kan? Ya, nah terus waktu check-in, masuk check-in, oke, masih nggak ini. Saya kebetulan ini siang hari ya berarti ya waktu. Iya, masih siang check-in. Nah, terus dapat kamar di lantai 2. Nah, pas di lorong itu saya udah kok lorongnya gelap ya, cuma nggak terlalu berasa enak ya. Nah, pas dianterin, ternyata di kamarnya ujung. Waduh, kok di ujung Mas? Nggak bisa di yang di kamar lain. Gitu. Yang lain penuh Mbak. Gini. Oh oke. Nah udah sih, setelah itu udah saya keluar hangout sama teman-teman. Jalan-jalan dulu ya, manfaatin jalan-jalan ke Peti Tenet, makan malam. Nah terus pulang dong. Nah pas pulang segala macem, mandi. Itu bisa digambarin itu hotel bangunan lama atau hotel baru atau bagaimana? Hotel kalau menurut saya itu mungkin bangunan lama yang direnovasi kali. Hotelnya sih udah berjalan lama, cuma pas waktu saya datang itu banyak sentuhan-sentuhan lebih baru gitu loh. Refreshment lagi ya. Seperti itu. Nah pas saya pulang nih, saya udah pulang nih ya, udah hangout segala macam. Nah terus pulang ke kamar, mandi, nah mau istirahat dong, mau santai gimana. Pas buka handphone, pas ini, kok ini posisi di kamar Kak Cali berdua atau sendirian aja? Sendiri, sendiri. Waktu itu sendiri. Dan posisi udah nyandar sih, udah mau istirahat, udah mulai hal-hal santai-santai ya. Udah mau santai-santai gitu. Nah terus tapi nggak tiduran, cuma kayak nyender, kayak melepas lelah gitulah. Nah, tiba-tiba
muncul sosok yang aduh gitu loh, maksudnya ini beneran apa enggak gitu loh, ini apa mimpi apa gimana gitu. Sebelum cerita ke detailnya itu Kak Cali, bisa digambarin gak sih suasana hotel pada saat itu seperti apa? Itu kan kalau nggak salah lagi liburan sekolah ya, bulan Juni atau Juli ya waktu itu ya? Bulan Juni. Iya, jadi emang harusnya kan rame kan hotel ya? Iya, rame. Tapi pas di lorong itu paling saya hanya ngeliat apa namanya ya, orang tuh paling 1-2. Cuma kalau di bawah emang rame. Cuma pas di atas nggak banyak gitu loh. Saya cuma ngeliat paling orang-orang selintasan 1-2 seperti itu. Terus sekitaran hotel juga sepi atau rame juga? Rame. Jadi itu di samping itu ada restoran, ada hotel juga, dan itu deket pasar. Dan pasar di kota mana sih di Bali? Di Kuta. Oh di Kuta. Harusnya rame Kuta ya? Emang rame. Cuma emang nggak pas di depan pantai. Cuma hanya berjarak berapa meter itu udah pantai gitu loh. Cuma tidak di depan pantai. Oke, terus suasana kamarnya bisa diceritakan luasnya berapa kira-kira? Terus kalau luas dari ornamen, kalau di Bali kan biasanya bangunan tuh khas bentuk Bali ya. Kalau ini gimana? Kalau ini enggak modern gitu, lukisannya juga lukisan futuristik seperti itulah. Seingat aku kayak futuristik kayak gitulah. Tapi memang minim pencahayaan, redup gitu kayak remang-remang gitu loh pas saya. Atau mungkin memang konsepnya kali ya, buat suasana biar lebih nyaman kan, orang biasanya mungkin biar gitu, lebih cepat tertidur atau apa. Nah kan saya kan coba ini mencari lampu-lampu yang lain pencahayaan, lo nggak ternyata emang cuma segini gitu. Nah terus ya tiba-tiba muncullah sosok itu. Sosok apa dan seperti apa sih? Tiba-tiba nongol atau? Tiba-tiba nongol di ujung tempat tidur yang saya tidurin, yang saya selonjorin. Saya waktu jam berapa ini? Udah malam, mungkin sekitar jam 8 jam 9 lah. Ya sebenarnya jam segitu masih ramai ini ya. Iya, tapi itu udah muncul. Nah, pas waktu itu dia muncul gitu, dan kemunculannya dia tuh jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi bikin saya kayak di freeze gitu loh. Dan kayak mau ngapa-ngapain tuh nggak bisa gitu loh. Mau teriak itu nggak ada kemampuan, nggak ada daya seperti itu. Terus yang dilakuin apa waktu itu? Ya dia hanya duduk, saya hanya diem. Yang aduh gila nih, parah nih gitu kan. Tapi akhirnya saya ngomong, tapi saya ngomong kayaknya tuh berusaha saya ngomong, tapi kok suara saya nggak kedengeran gitu, nggak ada gitu loh. Padahal udah kayak mau ngomong keras gitu ya. Udah itu aja, mau ngomong aja tuh butuh usaha, butuh energi gitu loh. Dan terus yang saya bilang waktu itu, awalnya saya bilang pergi dong, usir gitu. Tapi dia tetap aja gitu. Dan dia tuh bukan goib yang seperti goib masa lalu dia, tapi pakai kemben, rambutnya panjang lurus. Jadi bukan setan-setan dari masa lalu seperti itu loh. Jadi tapi tetap yang namanya itu kan bukan manusia, tetap menakutkan, tetap gitu loh. Nah terus akhirnya saya berusaha kayak ngomong baik-baik gitu, kayak saya kan tamu di sini, masa diganggu sih? Ya maaf kalau misalnya saya belum izin sama kamu, tapi kan ini kan saya kan tamu, jangan diganggu gitu ya. Jangan diganggu, maksudnya ya gantian dong, maksudnya kita saling ngerti. Dan dia waktu itu tetap di situ, dan untungnya nggak ngebalikin badan ya. Kalau ngebalikin badan saya juga nggak tahu tuh. Jadi posisi setannya itu, jadi saya ngadep di sini, dia juga ngadep ke sana. Tiduran nih ya. Saya tiduran. Nah terus dia ngadep ke sana. Dia duduk, tapi di duduk di ujung tempat tidur situ. Jadi pas banget dengan kaki saya. Jadi satu tempat tidur. Tapi dia duduk posisinya. Duduk dan ngadep sana. Saya teriak-teriak gitu, ayo pergi dong. Nah terus dia
ngadep ke sini, ngadep ke arah pintu, terus udah lama-lama hilang. Itu normalnya kira-kira berapa menit tuh? Lumayan lama kayaknya. Ya kayaknya, tapi nggak tahu deh. Pokoknya untuk nyuruh dia keluar tuh kayak butuh energi dan butuh waktu ya. kayak butuh waktu gitu, dan saya pun baru sadar, oh iya, terus saya bilang, saya ini kan tamu gitu loh, masa digangguin sih gitu. Dan dia tuh hanya menampakkan wujud saja tanpa mengeluarkan sepatah suara atau? Enggak, untungnya enggak. Untungnya enggak. Dan dia pun juga ngadap samping gini, biasa saya nggak bisa ngelihat detailnya, mau itu dia mukanya hancur atau bagaimana, itu nggak ini dia nggak hancur, cuma saya nggak bisa melihat detail seperti itu. Saat itu kan itu satu tempat tidur ya, dengan posisi dia duduk, Kak Sally tiduran, nggak mencoba untuk menepuk? Coba saya mencoba untuk bangun, cuma nggak bisa, kayak kaku, kayak mau ngapain tuh nggak bisa. Iya. Kayak nggak kebayang juga saya. Iya seperti itu. Dengan dia menghilangnya tuh, dia tiba-tiba dia menghilang atau dia berdiri terus jalan? Dia berdiri terus gitu? tiba-tiba hilang gitu. Jadi dia tidak memperlihatkan sampai ke pintu gitu, enggak. Cuma pas ini aja, pas dia berdiri tahu hilang aja. Tapi pas dia hilang juga badan saya tetap, saya masih yang shock. Setelah dia hilang itu gimana Kak Sally? Ya masih shock gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngambil minum aja gitu di samping gitu, susah banget. Terus mungkin berapa menit selanjutnya baru saya telepon teman saya, maksudnya biar nemenin saya gitu. Iya. Dia mana bilang, enggak, itu lu cuma mungkin lu cuma hilang kekurangan kecapean. oksigen. Hah, kekurangan oksigen? Oke. Saya juga nyoba berpikir yang positif gitu. Mencoba mencerna ini beneran atau enggak gitu. Gitu. Ini mungkin repan kali, apa mimpi? Kalau bisa mimpi kok cepet banget tidurnya gitu loh. Seperti kayak gitulah. Itu setelah itu sih saya nggak pernah melihat lagi. Cuma kalau kayak feeling di situ ada ini, ada apa gini, sering. Oh, jadi bisa merasakan sesuatu gitu ya? Kalau itu ya, kalau untuk melihat itu mungkin cuma pas di situ. Yang benar kayak sosok, kayak ada sosok goib, tapi dia bentuknya manusia gitu. Oke, Kak Sally kembali boleh sedikit review bangunan hotelnya itu sebenarnya dia berapa lantai? Itu 4 lantai. Oh, 4 lantai. 4 lantai, saya di lantai 2. Dan selama saya nge-review hotel baru kejadian itu sih. Baru kali itu ya, yang kejadian mistisnya ya. Dan itu pun juga setelah itu saya nggak keluar kamar gitu, kayak udah gimana gitu. Tapi pas pagi-pagi subuh udah saya jadi mandi temen yang ditelepon tuh nggak mau nemenin akhirnya? Nggak dateng, karena dia waktu itu ada apa gitu ya. Dia cuma bilang, dia mungkin takut juga kali ya. Dia cuma bilangnya, itu lu kekurangan oksigen kali gitu. Terus coba lo minum gitu. Minum, oke. Ada di samping, tapi susah gitu loh. Padahal udah nggak ada setannya gitu. Setelah Kak Sally telepon temen dan nggak datang, akhirnya gimana itu malam kejadian? Saya coba ngambil minum, kan dia nyaranin untuk minum air putih gitu kan. Saya nyoba, nggak bisa, masih nggak bisa. Akhirnya mencoba segala doa, saya saya apa yang inget di kepala dibaca ayat kursi berkali-kali, dan itu masih badan tuh kayak kaku. Kayak masih kaku ya, shock lah ya. Iya, shock. Mungkin gila loh gitu loh, maksud baru kali ini ngeliat pas di depan itu sendirian di kamar soalnya ya. Sendirian di kamar, apalagi di Pulau Dewata itu kan rumornya kan banyak mistisnya, iya kan. Dan akhirnya
pokoknya saya ketiduran aja gitu, mungkin udah saking capeknya. Dan kalau nggak salah saya nggak minum juga deh, nggak minum. Jadi pas baru pagi-pagi baru minum, terus siap-siap saya langsung keluar, saya langsung ngomong sama. Oh jadi lapor ke pihak hotel? Ketemu dong pas breakfast ya kan, ketemu manajer gitu kan, mereka pasti kan nanya kan. Manajer? Dia bilang, masa, dia bilang gitu. Terus masa kok gimana ininya, apa kejadian, dia cerita apa, dia pengen tahu juga kan ceritanya. Kan saya ceritain gini-gini. Terus ya Allah Mbak Sari maaf banget gitu, maaf atas ya ketidaknyamanannya segala macam gitu. Terus dia bilang sih baru kali ini gitu, keluhan seperti ini tuh baru dari Mbak Sari katanya. Oh ya, ya mudah-mudahan hanya saya doang gitu pertama dan terakhir ya. Terakhir gitu ya, intinya seperti itu. Dan dia jadi nggak enak, feeling guilty gitu kan. Cuma saya bilang saya nggak akan lah memasukkan dalam tulisan, nggak akan lah, saya akan ngomong apa adanya, tapi bukan apa adanya yang kejadian dari itu, kejadian bisnisnya. Nah terus selesai cerita, saya juga penasaran kan. Dia masih penasaran. Sayanya gitu kan, penasaran. Ini pihak hotel menutupi atau bagaimana gitu. Tapi pada saat itu saya pergi dulu nih, pulang dulu. Dan saya kan emang waktu itu saya suka pulang pergi gitu loh, karena saya kan juga kerja di sama tante kan di travel di Bali gitu kan. Nah saya pulang dulu, nah saya balik lagi karena saya punya teman saya punya kafe. Nah terus jadi saya sebelum saya ke sana saya ngobrol-ngobrol sama orang di situ. Ternyata tuh emang sebelum itu hotel, jadi emang ada kejadian apa itu? Seorang perempuan tuh yang membunuh diri di situ. Gitu. Jadi ada korelasinya ya antara kejadian masa lalu dengan apa yang dialami Kak Sally? Itu mungkin ya, cuma orang-orang situ ngomongnya seperti itu, kayak gitu. Terus ya saya mencoba wah ini mungkin ini kali gitu ya. Cuma kalau saya tanya teman saya nggak tahu. Cuma emang kalau orang yang di sekitar situ ceritanya seperti itu. Dulu pernah ada kejadian seorang perempuan bunuh diri. Dan itu memang kejadiannya udah lama. Itu mungkin kejadian sebelum ada hotel atau mungkin sebelum hotel itu direnovasi? Sebelum ada hotel itu. Dan mungkin itu dulu entah bangunan apa, saya juga nggak ngerti. Ya mungkin hotel apa dulu sebelumnya itu berganti nama. Jadi cerita itu mungkin beredar luas juga kali ya di lingkungan sekitar hotel kali ya? Ya mungkin jadi kayak mungkin jadi kayak cerita rahasia publik gitu. Tapi waktu kalau dari ekspresi manajernya sih dia kaget gitu loh, kayaknya masa sih gitu loh. Dia kayaknya nggak tahu apa-apa. Cuma kalau dilihat dari lorongnya yang lampunya minim, terus kamar hotelnya yang pencahayaannya ini kurang itu kan kayak gue itu kan seneng gitu ya di situ ya, di tempat yang gelap-gelap ya. Cuma di situ sih mereka nggak terlalu mention ke situ. Mungkin ya mini pencahayaan itu buat menenangkan mungkin ya, buat orang biar nyaman. Buat secara psikologis ya, buat nyaman, jadi gampang tertidur atau bagaimana. Dengan kejadian-kejadian yang dialami itu ada rasa trauma nggak sih? Trauma kalau pas review hotel sih ada, jadi nggak mau sendiri. Trauma ya. Udah nggak mau sendiri pasti. Nggak mau sendiri. Bagaimanapun saya ngusahain ada temen gitu yang nemenin, atau nggak mungkin ngajak adik, ngajak nyokap, ngajak siapa, pokoknya nggak mau sendiri aja lagi. seperti itu. Oke. Sebelum kita tutup episode kali ini, boleh sampaikan pesan-pesan untuk kawan-kawan alur kehidupan?
Mungkin kalau soal hotel, hati-hati kalau beli hotel. Maksudnya ya pasti kita lihat kondisi tanah segala macam, air segala macam, tapi juga mungkin kita harus lihat dari sisi itu. Dan pengalaman saya nge-review terus kemana-mana untuk riset segala macam, kita sebelum datang atau mau datang di tempat itu perlu tuh wajib untuk kulonuhun gitu, ya, untuk minta izin ya. Itu wajib gitu, apapun tujuan kita, mau ada project, ada apa, Kegiatan apapun itu. ya apalagi yang berhubungan dengan misalnya keraton atau apapun lah yang bersifat itulah, pokoknya itu Intinya harus minta izin, kulo minta nuwun sama yang izin. punya tempat. Sama banyak-banyak doa. Oke, terima kasih Kak Cali sudah datang ke studio Alur Kehidupan. Demikian kisah misteri dari narasumber kami kali ini. Terima kasih kepada kawan-kawan Alur Kehidupan yang sudah setia menonton dan menyaksikan episode-episode dari channel Alur Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.